Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang peletakan variabel bebas dan variabel tergantung yang benar dalam penelitian kuantitatif. Kita akan mengeksplorasi karakteristik variabel bebas dan variabel tergantung. Jenis penelitian di dalam psikologi, penelitian kuantitatif misalnya ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel bebas atau independen dan variabel tergantung atau variabel dependent. Berikut ini karakteristik variabel bebas sebagai penyebab, sesuatu yang mendahului, variabel yang bersifat eksplanatori, penjelas, pemicu, pencetus, dan determinan. Sementara variabel tergantung karakteristiknya adalah sebuah dampak, keluaran, hasil, manifestasi, implikasi, akibat, imbas, atau konsekuensi. Seringkali dari peneliti-peneliti yang saya lihat salah dalam meletakkan variabel tergantung dan variabel bebas. Manusia itu dinamis. Memang benar bahwa takut mempengaruhi berlari. Namun, berlari juga bisa mempengaruhi takut. Namun, untuk menjelaskan bahwa takut itu menyebabkan orang berlari memerlukan asumsi yang tidak seberapa kuat dan banyak juga teori mendukungnya. Sebaliknya, jika kita membuat sebuah hipotesis bahwa berlari akan menimbulkan rasa takut, itu juga benar, namun memerlukan asumsi yang kuat dan kurang banyak teori pendukungnya. Sehingga agar mendapatkan penjelasan yang lebih logis dan tidak memerlukan asumsi-asumsi yang tidak seberapa kuat, maka kita memilih penjelasan yang pertama daripada penjelasan yang kedua. Manusia memiliki berbagai macam aspek yang dapat ditinjau dari kedalamannya. Dari yang paling awal itu adalah masalah genetik yang sangat sulit untuk diubah. Dari genetik kemudian sedikit ke permukaan menjadi watak, watak menjadi trait atau ciri sifat kepribadian, kemudian mengubahnya menjadi pola pikir, kemudian skema atau nilai, kemudian minat, sikap, motivasi, sampai yang paling kelihatan, yang paling luar, yaitu perilaku. Sehingga jika diterapkan dalam sebuah penelitian, ciri sifat mempengaruhi pola pikir, bukan sebaliknya, nilai atau pola pikir mempengaruhi ciri sifat. Video ini akan menjelaskan permasalahan ini. Prinsip hubungan antar variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas atau variabel independen biasanya sesuatu yang menetap atau trait. Sedangkan variabel yang tergantung adalah variabel yang bersifat temporer, misalnya state. Trait adalah disposisi individu yang menetap, sedangkan state adalah reaksi individu terhadap situasi, di mana situasi itu merupakan sesuatu yang dinamis dan berubah-ubah. Contoh di sini adalah kepribadian lebih bersifat menetap daripada kebiasaan, karena kebiasaan itu adalah manifestasi dari kepribadian. Sementara itu, kebiasaan merupakan sesuatu yang bersifat lebih menetap dibanding dengan mood. Jadi ketika hujan, kemudian ketika panas gitu, mood bisa berubah, namun kebiasaan tidak berubah. Ini adalah contoh bahwa masing-masing kepribadian jika dilihat sisi menetapnya akan menjadi sesuatu yang bebas, sedangkan yang temporer akan menjadi sesuatu yang tergantung. Contohnya ini, stres dan kestabilan emosi serta efikasi diri dan kepercayaan diri. Bagaimana teman-teman menafsirkannya? Kestabilan emosi mempengaruhi stres karena stres adalah respons terhadap situasi yang sifatnya temporer, sedangkan kestabilan emosi itu kita lihat adalah salah satu dari 5 faktor kepribadian yang bersifat stabil, sehingga polanya adalah seperti ini. Yang kedua, secara teoretik efikasi adalah proksi dari perilaku. Kita lihat efikasi dikeluarkan oleh Bandura yang merupakan ahli behaviorisme yang sedikit mulai memasukkan lingkungan di dalam teorinya, sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan diri lebih mempengaruhi efikasi diri daripada efikasi mempengaruhi kepercayaan diri. Dibanding dengan kepercayaan diri, efikasi relatif berubah-ubah tergantung dari tantangan yang diberikan, sehingga ada efikasi terhadap pelajaran matematika, efikasi terhadap pekerjaan yang menantang, efikasi terhadap pekerjaan tertentu.
sehingga efikasi lebih bersifat state daripada kepercayaan diri. Yang kedua, variabel-variabel yang eksternal mempengaruhi variabel yang internal. Misalnya lingkungan mempengaruhi individu. Memang benar individu bisa mempengaruhi lingkungan, namun asumsi ini membutuhkan asumsi-asumsi yang kuat. Misalkan individu yang bisa mewarnai, individu dengan karakteristik tertentu, individu yang menjadi pemimpin dan sebagainya. Namun secara umum lingkungan lebih mempengaruhi individu daripada individu yang mempengaruhi lingkungan. Sebagai contoh, pendirian bangunan itu lingkungan fisik mempengaruhi lingkungan psikologis, misalkan kesesakan, dan lingkungan psikologis misalkan di sini mempengaruhi individu, misalkan konsentrasi atau kinerjanya. Contohnya seperti ini, pencahayaan lingkungan dan kecepatan penyelesaian serta kreativitas mempengaruhi keketatan aturan. Bagaimana menurut teman-teman? Pencahayaan lingkungan jelas di sini adalah lingkungan mempengaruhi performansi individu. Keketatan aturan itu juga lingkungan, namun lingkungan psikologis yang mempengaruhi misalnya penurunan terhadap kreativitas. Yang ketiga, sesuatu yang tidak tampak atau implisit yang terjadi di dalam proses individu itu biasanya merupakan sebuah variabel yang mempengaruhi daripada sesuatu yang nampak. Kita lihat misalkan sebuah laut gitu, sesuatu yang tampak di luar laut itu adalah terjadi karena apa yang terjadi di dalam laut. Sehingga misalkan kita mengkaitkan pola pikir negatif dengan emosi marah, pola pikir terlebih dahulu karena pola pikir bersifat internal, kemudian emosi marah yang diekspresikan dengan cara-cara tertentu. Kemudian emosi marah itu karena masih bersifat emosi, itu bersifat implisit jika dibandingkan dengan perilaku agresif, misalkan menggebrak, kemudian memukul dan menendang. Sehingga dari sini kita bisa membandingkan bahwa sesuatu yang implisit itu bermacam-macam sampai beberapa layer sampai yang paling eksplisit. Ini adalah contoh-contoh sesuatu yang implisit dan sesuatu yang eksplisit. Persepsi itu implisit, namun frekuensi melakukan sesuatu tindakan itu eksplisit. Needs itu adalah implisit, namun preferensi untuk memilih sepatu merek apa, misalkan warna apa, itu adalah sesuatu yang eksplisit. Demikian juga minat menentukan pilihan. Minat adalah implisit, pilihan adalah eksplisit. Demikian juga intensi yang mengawali munculnya perilaku. Intensi itu implisit, sedangkan perilaku bisa tampak sehingga sesuatu yang eksplisit. Prinsip keempat, sesuatu yang bersifat teoritis atau laten, variabel laten dalam penelitian psikologi itu mendahului sesuatu yang bersifat praktis atau empirik. Misalnya kecerdasan emosi itu memuat berbagai macam domain sehingga merupakan suatu variabel yang laten sehingga harus diukur oleh beberapa butir A1, butir A2, butir A3 dan sebagainya. Namun kontrol diri tidak sebanyak aspek kecerdasan emosi, sehingga kontrol diri merupakan dampak dari adanya kecerdasan emosi. Ketika kontrol diri dikaitkan dengan sebuah perilaku, maka kontrol diri lebih bersifat awal karena kontrol diri masih memiliki beberapa dimensi meskipun tidak sebanyak kecerdasan emosi dibandingkan dengan perilaku konsumtif yang bisa saja itemnya tidak terlalu banyak. Misalkan ketika ada merek baru saya akan membelinya, ketika ada sesuatu yang baru saya akan berusaha untuk mendapatkannya. Aspek-aspeknya tidak terlalu banyak, lebih bersifat praktis dibanding dengan kontrol diri, sehingga menjadi variabel tergantung jika dikaitkan dengan kontrol diri. Kita lihat di sini variabel-variabel yang bersifat implisit adalah variabel-variabel yang laten, sedangkan variabel-variabel yang empirik mudah diukur adalah variabel yang dampak dari sesuatu yang bersifat laten. Prinsip kelima, sesuatu yang bersifat potensial itu mempengaruhi manifestasinya atau aktualisasinya. Misalnya kecerdasan itu adalah potensi, kemudian pemahaman konsep adalah aktualisasi dari kecerdasan atau manifestasi dari kecerdasan. Pemahaman konsep yang bagus itu adalah aktualisasi penyebab atau diaktualisasikan, dimanifestasikan dalam prestasi belajar.
Potensi ibaratnya sebuah gelas. Ini adalah potensi yang tidak berubah, yang sulit berubah karena berinteraksi antara genetik dan lingkungan. Sedangkan airnya ini adalah manifestasinya. Kadang-kadang bisa menurun jika tidak dipelajari lebih lanjut. Misalkan di sini adalah kemampuan bahasa Inggris, kemampuan matematika, misalkan kemampuan dalam hal IT. Jika kita tidak mengisinya dan kita tidak menjaganya, maka bisa saja akan mengalami penurunan. Gelas lebih tetap daripada isinya. Berikut ini adalah contoh potensi dan hasilnya. Potensi akademik akan dimanifestasikan dalam prestasi akademik, atau potensi akademik akan memprediksi prestasi akademik. Bakat spasial atau keruangan akan mendukung keberhasilan karir tertentu individu di bidang yang berkaitan dengan spasial. Misalkan keluasan otot itu sebagai olahragawan potensinya harus memiliki yang bagus, kekuatan keluasan otot yang bagus, sehingga akan memprediksi berapa kali dia bisa mendapatkan juara atau prestasi dalam bidang olahraga. Yang keenam, upaya itu mempengaruhi hasil dan proses mempengaruhi keluaran. Misalnya, proses menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh individu, biasanya berbentuk kata kerja, biasanya mendahului dari variabel yang bersifat capaian. Misalkan keterbukaan terhadap ide, ini adalah karakter atau variabel kata kerja, yang dimana dia selalu menerima terhadap ide baru. Dia akan memiliki strategi pengatasan masalah yang baik. Sementara itu, dari sisi strategi pengatasan masalah yang merupakan sebuah proses, itu akan mempengaruhi keluarannya. Dalam hal ini misalnya kebahagiaan atau efektivitas dalam melakukan sesuatu. Penalaran kognitif mempengaruhi pengatasan masalah, kemampuan pengatasan masalah mempengaruhi keterampilan bersosialisasi. Ini adalah contohnya. Yang ketujuh adalah masa lalu mempengaruhi masa kini. Misalkan antara tingkat pendidikan dan level jabatan dalam pekerjaan lebih dahuluan tingkat pendidikan, sehingga pendidikan sebagai variabel X dan level jabatan sebagai variabel Y. Pengalaman kerja jika dikaitkan dengan keberhasilan dalam melakukan suatu karir yang baru, itu didahului oleh pengalaman dulu, baru mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan sebuah usaha. Ini adalah kuis, kita diskusikan. Lebih dahulu mana tinggi badan dan berat badan? Kita tahu tinggi badan bersifat lebih menetap daripada berat badan. Kebijaksanaan dan kepuasan hidup, variabel-variabel yang bersifat aliran akhir atau muara adalah variabel-variabel yang bersifat dependent atau Y. Kita lihat di sini kebijaksanaan dibanding dengan kepuasan, manakah yang merupakan muara? Kita jelas kepuasan hidup. Variabel-variabel yang bersifat muara adalah variabel-variabel yang merupakan final destination, tujuan akhir. Misalnya prestasi, misalnya kebahagiaan. Dan Y yang paling benar-benar akhir adalah kematian. Atau Y yang paling akhir-akhir dalam bidang yang secara positif itu adalah kebahagiaan. Kemudian integritas dan pandangan moral, manakah yang mudah berubah? Yang lebih mudah adalah di sini pandangan, karena bersifat opini, sedangkan integritas adalah sesuatu yang bersifat teoritis, sehingga ini X-nya, ini adalah Y-nya. Kemandirian dan pola asuh. Pola asuh lebih bersifat menetap, kemandirian adalah dampak dari sesuatu yang menetap ini. Penguasaan matematika dan penguasaan ilmiah, kita tahu di dalam ilmiah ada matematika, sehingga matematika mempengaruhi ini, bisa juga Y-nya mempengaruhi X. Kemudian literasi teknologi dan penguasaan teknologi, jelas dimulai dari literasi dulu, baru diakhiri dengan penguasaan teknologi.